Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar ya, yaitu materi pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Langsung saja, ini ada gambar sebuah segitiga ABC pada sebuah bidang koordinat. Nah, segitiga ABC ini akan kita cerminkan terhadap garis yang berwarna hijau ini ya, yaitu garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X masih ingat ya, yaitu garis yang melalui titik yang pasangan koordinatnya itu saling berlawanan. Misalnya lewat titik ini, berarti negatif 1,1 ya. Lewat titik ini negatif 2,2, lewat titik ini negatif 1, 1, negatif 1, lewat titik ini 2, negatif 2. Jadi garis Y sama dengan negatif X itu adalah garis yang yang melewati pangkal koordinat, kemudian pasangan koordinat titik yang dilaluinya itu saling berlawanan ya. Nah, atau ini membentuk sudut 45 derajat ya. Nah, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Itu ya garis Y sama dengan negatif X. Saya rasa kalian bisa menggambarnya dengan baik. Nah, bagaimanakah bayangan dari segitiga ABC jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Kita tahu di sini pasangan koordinat titik A ya, yaitu 2,1 ya. Kemudian pasangan koordinat titik B adalah 4, negatif 2. Pasangan koordinat titik C adalah 1, negatif 3. Begitu ya. Nah, sekarang caranya tetap sama. Ingat prinsip pencerminan ya. Kalau titik A ini bayangannya lurus ya, bayangan titik A itu lurus dengan titik A. Kalau ditarik garis, maka akan saling tegak lurus dengan garis pencerminan. Nah, ini. Ya, ini titik A kan, kita tarik garis. Hanya sebagai garis bantu saja ya, putus-putus saja. Nah, ini maka bayangan titik A di sini. Jarak garis pencerminan ke titik A dan jarak garis pencerminan terhadap bayangannya ini sama ya, ini saling tegak lurus, itu kan. Maka titik ini diberi nama titik apa? Bayangan titik A kita beri nama misalnya A aksen, gitu ya. Nah, sekarang titik B, sekarang yang kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, mudah saja. Titik B kita ukur ke garis pencerminan, kita nanti titik B dengan B aksen kalau ditarik garis itu akan tegak lurus dengan garis pencerminan. Ini tegak lurus ya, ini siku-siku, kemudian ini kita hubungkan, hanya garis putus-putus saja. Nah, maka ini saling tegak lurus kan. Nah, ini jarak ini ke sini dengan ini ke sini adalah sama, gitu ya. Nah, ini kita beri nama apa? B aksen ya, B aksen. Kemudian titik C sama caranya, kita tarik garis ke garis pencerminan sehingga tegak lurus ya, tegak lurus kan ini ya. Nah, kemudian bayangannya sebentar tegak lurus ya. Nah, kita tarik garis, maka ini tegak lurus ya, ini C aksen. Nah, maka ini ke C dengan ini garis pencerminan ke C aksen panjangnya sama. Nah, berarti bayangan dari segitiga ABC adalah tinggal kita hubungkan A aksen ke B aksen.
B aksen ke C aksen, dan C aksen ke A aksen. Gitu ya. Nah, sekarang sudah jadi. Bayangan dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang kita tuliskan di sini ya hasilnya. Pada pencerminan atau pada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik A yang pasangan koordinatnya adalah 2,1, bayangannya tadi kita beri nama A aksen, sekarang A aksen, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2, berarti pasangan koordinatnya adalah negatif 1, negatif 2. Sekarang titik B, pasangan koordinatnya adalah 4,2, bayangannya B aksen. Nah, kita lihat B aksen, absisnya atau koordinat X-nya adalah negatif 2, nilai Y-nya adalah negatif 4, berarti negatif 2, negatif 4. Dan yang ketiga adalah titik C, pasangan koordinatnya adalah 1,3. Bayangannya C aksen ini X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1. Jadi pasangan koordinatnya adalah negatif 3, negatif 1. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya. Nah, nanti kesimpulan ini akan kita pakai sebagai patokan atau rumus ya. Kalau ada titik P misalnya, pasangan koordinatnya adalah A, B, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya kita beri nama P aksen. Nah, kita lihat di sini ya, 2,1. Nah, ini menjadi kebalikan dan lawannya ya. Ini 1 menjadi negatif 1, negatif 2. Ini pindah ke depan, pindah ke belakang, terus lawannya. 4,2 jadi negatif 2, negatif 4. 1,3 jadi negatif 3, negatif 1. Berarti A, B bayangannya adalah, ayo apa? Negatif B, negatif A. Nah, ini menjadi rumus ya. Sebaiknya kita hafalkan. Sehingga kalau misalnya kita ada soal ya, kemudian tidak ditentukan caranya pakai apa, maka lebih mudah kita kerjakan pakai rumus daripada dengan cara menggambar ya. Misalnya ada titik D, pasangan koordinatnya negatif 5, berapa ya? 1. Maka kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya D aksen. Nah, ini pindah kan tukar tempat dan jadi lawannya. Berarti 1 menjadi negatif 1, negatif 5 lawannya adalah 5. Jadi bayangan dari titik D adalah D aksen, negatif 1, negatif 5. Satu lagi ya. Nah, misalnya ada titik berapa ini? 9, negatif 14. Nah, maka bayangannya adalah E aksen berapa ini? Tukar tempat, negatif 14 pindah ke depan, ini adalah 14. Kemudian 9 pindah ke belakang, lawannya adalah negatif 9. Begitu ya, mudah kan? Nah, selamat belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.